Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mandono di mana saja berada di seluruh Indonesia. Ya, dari Sabang sampai Merauke punya abang di Patok. Oke guys, ya dan juga untuk para sahabat Mandono yang berada di Hong Kong, di Taiwan, juga di Arab, di Singapura, di Malaysia. Oke, untuk para pejuang devisa, semangat terus. Selalu berdoa, semangat terus selalu berdoa untuk mencari pundi-pundi rupiah, pundi-pundi cuan, ya kan. Semangat terus, jaga kesehatan selalu, jangan lupa sholat 5 waktu. Untuk pejuang devisa yang berada di Hong Kong, di Taiwan, di Arab Saudi, di Singapura, di Malaysia, oke, intinya semangat terus untuk mencari pundi-pundi cuan, pundi-pundi uang, pundi-pundi rupiah, ya kan. Semangat terus, jangan menyerah, dan selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Untuk para pejuang devisa dan juga untuk para pekerja yang berada di Indonesia, ya kan, tetap awali dengan berdoa sebelum melakukan pekerjaan, ya kan. Oke geng, kali ini Mang Dono akan bercerita tentang perjalanan Mang Dono kembali, jangan bosan-bosan ya bercerita. Sekarang ini Mang Dono bercerita waktu di Kalimantan Barat merantau 6 bulan. Salah, bukan di Kalimantan Barat. Dulu tuh di Kalimantan Timur, tepatnya di kota Samarinda. Bukan di kotanya sih, arah Kebontang. Pasar sendiri situ ya. Saya merantau di Kalimantan Timur, Samarinda itu biasa dalam rangka kerja proyek membangun bandara Samarinda waktu itu. Memasang ACP. Nah, kami itu berangkat Mang Dono itu 7 orang, kalau nggak salah 7 orang, bersama dari anak Surabaya, yang dari Cirebon, ya kan, yang dari Tanjung Priok, Jakarta, ya kan. Nah, 7 orang. Waktu itu kami 7 orang, ya kan, malam-malam ke Jakarta. Pertama Mang Dono di teman juga, ya kan. Nah, terus ke ke rumah itu bos, ya kan, ke tempat bos lah. Dikasih arahan dulu, ya kan. Nah, waktu di Samarinda itu kami 7 orang kerja di memasang ACP di bandara Samarinda. Nah, 7 orang itu Mang Dono ya kan, di bawah mandor, pemborong. Nah, pemborongnya itu waktu itu pemborongnya ngasih ke kami, mau ngasih uang, katanya kasbonan per orang 500.000 katanya, kata dia sendiri, ya kan. Pas kami kerja itu, ya kan, dia ngambil uang 7 juta dari PT, tahu dari apa ya, pokoknya dari kantor, tahu dari PT. Nah, ngambil uang 7 juta dengan alasan untuk kasbon anak buah. Kami kan 7 orang. Nah, dia ngambil uang 7 juta buat kasbon kami 7 orang anak buahnya, dengan alasan untuk kasbon, ya kan, buat kami 7 orang anak buah. Pas dia ngambil dari kantor itu kami nggak tahu, ya kan. Kami itu akhirnya kasbonan itu dikasih enggak itu kan, ke kami yang bertujuh dikasih enggak kasbonan. Terus dia itu kalau nggak salah, ya bener, 7 juta bener. Nah, dia itu ngambil kasbonan dari kantor, ngambil duit, dan katanya untuk kasbonan kami 7 orang, ya kan, per orang katanya 500, dan terserah katanya mau dikirim ke kampung apa mau buat jajan, stok di dompet, ya kan. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu, ya kan, hari demi hari kami itu kerja biasa, ya kan, maksimal kerja. Kami bekerja dengan tanggung jawab, ya kan, semampu skill kami bekerja. Nah, waktu itu gajian. Nah, waktu gajian itu langsung dipotong 300.000 per orang. Nah, saya penasaran loh, kok, saya nanya, ya kan, ke orang kantor, loh kok, karena yang gajinya itu bukan mandornya udah pulang, waktu itu cuma nganter kami doang, ya kan, cuma dia nginep 2 hari, kalau nggak salah 2 hari dia, setelah ngambil duit 2 juta tuh, sesudah ngambil duit 7 juta yang untuk kasbon untuk kami. Nah, pas gitu itu kami dengan berjalannya waktu hari demi hari, ya kan, pas tepat kena waktu gajian 1. Nah, gajian kami itu dipotong 300.000 per orang, 7 orang, ya kan. Kami kaget, ya kan, aduh, kami kaget. Nah, pas itu dipotong 300.000, saya tanya kepada pelaksana soalnya yang gaji bukan pemborong itu ke kami, ya kan. Kenapa ini gaji kami dipotong 300, ya kan? Nah, dengan alasan yang memberi gaji ke kami itu yang bukan mandor. Nah, dengan alasan katanya kalian dipotong 300 karena bekas kasbon kalian katanya, dari mandor kan ngambil 7 juta. Kalian itu katanya dikasbonin sama mandor 500 per orang. Sedangkan kami kaget, ya kan, karena kami tidak merasa dikasih kasbonan 500.000, tidak merasa, ya kan. Tahu-tahu waktu gajian dipotong 300.000 per orang, 7 orang kami waktu itu. Waduh, kita kan mana di luar daerah, ya kan, di seberang lautan Kalimantan Timur, tepatnya di Samarinda. Nah, pas gitu itu kami bertanya kepada yang ngegaji kita tuh, ya kan, tapi bukan mandor, kenapa gaji kami pertama gajian dipotong 300, dan jawabnya itu bekas kalian kasbon katanya, karena pemborong kalian sudah ngambil uang dari kantor 7 juta dengan alasan untuk kasbon kalian per orang 500 katanya, mungkin lebihnya diambil sama mandor lah, ya. Nah, si mandor kami itu yang ngambil 7 juta itu duit cuma 2 hari nganterin kami ke Samarinda, ya kan, dari Jakarta ke Samarinda itu dia cuman nginep 2 hari, waktu itu langsung kami di mes kan, nyari kontrakan. Nah, cuma 2 hari, dan dia sesudah ngambil duit, bawa duit 7 juta itu, dia check out, dia langsung pergi lagi, tahu ke Jakarta atau kemana, ya kan, pemborong kami itu. Tapi tetap kami juga komplain ke kantor waktu itu, ya, ke orang kantor, ke pelaksana, komplain karena kami tidak merasa menerima uang kasbonan itu yang 500, yang
yang katanya dari Mandor katanya Mandor ngambil 7 juta ke kantor dengan alasan buat ngasih kami kasbonan 500 per orang ya kan. Nah waktu itu ya 7 juta 5 kali 7 35 ya 3 juta 500 ya, lebihnya mungkin diambil ya buat dia mungkin buat pemurah. Akhirnya Mandor itu nganterin kami ya ke Kalimantan Timur, tepatnya di Samarinda. Waktu itu saya kerja bandara, kerjain di bandara, proyek bandara Samarinda. Nah dia itu pulang, pemborong itu pulang sesudah nganterin kami dan sesudah ngambil uang dari kantor yang dengan alasan untuk kasbon buat karyawannya 7 orang. Nah akhirnya itu dia pulang ke Jakarta lagi kan. Nah akhirnya saya waktu itu akhirnya tidak betah ya kan, tidak betah kerja dengan keadaan ombang ambing ya, tahu sendirilah namanya juga proyek. Kadang-kadang kita kalau bagus rezeki kerja di proyek itu, kalau bagus rezeki kadang lancar duitnya ya kan, tidak macet. Kadang-kadang kita kalau jelek rezeki nih ada yang macet telat berapa hari, terus ada juga yang nggak dibayar. Mang Dono juga pernah nggak dibayar juga, kita kerja mati ya, istilahnya kerja mati-matian lah ya, dengan kondisi yang sangat ekstrim ya kan, di ketinggian nggak dibayar juga pernah. Mang Dono pernah ngalaman ya. Intinya untuk kalian ya berhati-hatilah dalam bekerja proyek lah ya, jaga kesehatan, jaga keselamatan juga, dan lihat-lihat dulu lah jadi lancar apa enggak keuangannya ya kan, karena ya di proyek itu identik ya dengan begitulah, kurang ada keterbukaan lah ya, kadang-kadang ya begitu proyek. Pernah Mang Dono ngalamin tidak dibayar juga pernah. Terus ya begitu Mandor bawa uang 7 juta dengan alasan untuk kasbon kami 500 per orang. Nah itu juga pernah ngalamin waktu di Samarinda, langsung out ya kan, out mandornya itu, pemborongnya itu kami nggak tahu ya kan. Nah, habis itu Mang Dono lama kelamaan ya kan makin nggak betah kerja ya kan, karena keadaannya ombang ambing. Jadi pikiran kita tidak tenang, kerja tidak konsentrasi ya kan, tidak nyaman, tidak aman. Jadi Mang Dono itu waktu di Samarinda ada yang nawarin, namanya Kang Wawan, Bang Wawan namanya ya kan. Bang Wawan itu warung nasi ya kan, kopi nasi gitu kan, jualan untuk makan ya kan. Kami di situ Mang Dono sama teman-teman itu jajan makanan di situ. Nah ngobrol-ngobrol, Bang Wawan itu yang punya warung nawarin ya kan, Mas Dono katanya mau nggak kerja di batu bara, cuman bagian pengeboran. Nah batu bara, kata saya, pikir saya gede nih batu bara ya kan, kerja batu bara ya. Akhirnya Mang Dono tergiur dan tertarik. Akhirnya dari proyek Mang Dono pindah, dari proyek Bandar Samarinda Mang Dono pindah, ingin merasakan kerja di batu bara. Cuman Mang Dono bagian pengeboran, satu mesin bor itu 7 orang krunya ya, 7 orang. Nah, ditawarin, langsung saya mau. Waktu itu saya berdua sama Selamat orang Magelang ya kan, langsung saya ikut pengeboran batu bara di Kalimantan Timur, Samarinda tepatnya ya. Nah akhirnya saya out, keluar dari proyek ya kan. Cuman yang bertahan kami berdua, Selamat orang Magelang Jawa Tengah dan Mang Dono. Yang lain itu sisanya 5 orang itu udah pada pulang sesudah kerja di proyek Samarinda itu. Pulangnya juga ada yang duit beli tiket pesawatnya, ada yang dikirim dari rumah ya kan, karena terombang ambing kerja di proyek waktu itu, karena oleh mandornya nggak bener gitu kan, pemborongnya nggak bener. Nah habis gitu, karena mandornya itu sesudah ngambil dari PT 7 juta dengan alasan untuk kami kasbon ya kan, langsung dia out ke mana tahu lah, pulang mungkin ya. Nah habis itu Mang Dono kan ditawarin kerja di batu bara, langsung Mang Dono kerja berdua di batu bara, ikut ya kan bagian pengeboran di Samarinda. Nah pas itu akhirnya ya bertahan Mang Dono itu di proyek, kalau nggak salah itu 2 bulan proyek Bandara Samarinda. Akhirnya ke pengeboran batu bara 4 bulan. Totalnya itu Mang Dono durasi 6 bulan di Samarinda merantau. Nah yang sangat asik sih, biarpun hasil tidak begitu besar upahnya pengeboran batu bara ya, tapi asik kebersamaan krunya itu. Pengeboran batu bara itu Mang Dono, pengeboran batu bara itu petualangan ke dalam hutan Borneo, gengs. Oke, geng. Itu waduh, Mang Dono itu waktu pengeboran batu bara di Samarinda itu masuk ke dalam hutan ya kan. Itu jalan nggak ada jalan, kita nggak ada jalan. Mang Dono sama Selamat itu bagian bikin jalan sambil narik itu kan buat air selang. Nah, apa gitu bikin lahan ya, bikin lahan buat lokasi tempat mesin, nggak ada jalan. Kami bawa parang, cangkul, pacul ya, bawa parang, pacul juga. Ngebabat bikin jalan, sedangkan rumputnya itu rumput alang-alang setinggi orang lah, lewat setinggi orang, nggak ada jalan. Jadi kami bikin jalan dulu, nyari air juga. Pas waktu itu Mang Dono sama Selamat itu ya lagi bikin lahan ya kan, buat tatakan mesin pengboran itu ya kan. Ngelihat orang hutan, ngelihat babi di hutan ya kan, monyet. Jadi monyet itu banyak, monyet, orang hutan, juga babi banyak di Kalimantan, dan juga pohon-pohon yang unik di dalam hutan Borneo itu. Pas waktu itu Mang Dono di Kalimantan Timur Samarinda sangat banyak kembang-kembang liar di pohon-pohon, terus kadaka tanduk masih ada liar, terus sama kembang kantong semar banyak. Waktu itu kembang kantong semar banyak di dalam hutan Borneo itu, tepatnya di Kalimantan Timur Samarinda. Jadi keren juga nih kata Mang Dono, banyak kembang liar gitu, tanaman hias tapi liar di hutan-hutan. Dan juga banyak monyet, banyak orang hutan, juga ada babi juga. Kaget Mang Dono sama si Selamat tuh lagi
lagi tenang-tenangnya bikin apa namanya, bikin lahan ya kan, bikin lahan buat dudukan mesin pemboran batu bara. Ada babi ya kan, ada babi, ada monyet, ada orang utak sambil ngeliatin kita kan, monyet orang. Akhirnya Mang Dono sama Selamat lari, ketakutan ya, takut karena diliatin monyet terus, diliatin orang utan ya kan, diliatin monyet, jadi takut kita. Akhirnya cangkul dilempar, parang dilempar, lari terbirit-birit dulu ya. Itulah pengalaman Mang Dono waktu di kota Kalimantan Timur, tepatnya di Samarinda. Asik ya, ada sedih juga ya kan, waktu kerja proyeknya ada asik juga di kerja di pengeboran batu bara juga, ada asiknya, ada lucunya ya, lelah juga ya kan, turun naik bukit ke dalam hutan, ketemu monyet, ketemu orang hutan, ketemu babi juga banyak di sana. Nah itulah yang Mang Dono, yang Mang Dono terkesankan itu ya, teringat gitu sampai sekarang. Itu asiknya di pengeboran batu bara, walaupun upahnya tidak seberapa ya kan, tapi sangat asik, lucu, menyenangkan, walaupun kita ke dalam hutan, bagabusan lah kalau cek sunatnya, sama bagabusan kageroliwung gitu kan ya. Waktu itu sama Kak Bibit, si Sus ya kan, orang Samarinda juga. Nah oke ya, intinya begini aja. Ya waktu itu kan Mang Dono keluar dari proyek waktu itu karena terombang-ambing proyek keuangannya, jadi ada yang ngawarin kerja pengeboran batu bara. Akhirnya Mang Dono masuk ke pengeboran batu bara di Kalimantan Timur. Ya intinya begini, untuk kalian hati-hati aja ya kan, pekerja-pekerja proyek lah ya, jangan asal kita diajak kerja langsung mau aja, jangan. Karena ya proyek juga resiko kerjaannya juga lumayan berbahaya kalau kita main di ketinggian. Ya pada intinya hati-hati aja untuk para sahabat Mang Dono, jangan kalau ada yang ngajak jangan asal mau aja gitu kan. Kita harus detail siapa mandornya, siapa PT-nya, uangnya lancar enggak ya kan. Kalau untuk masalah kerjaan mah ya, kerjaan mah apa aja banyak, cuman uangnya lancar enggak gitu kan. Kita kan nyari uang bukan nyari kerjaan. Kalau untuk cari kerjaan ya di kampung juga banyak, bentuk gorong-gorong nyangkul kan sama aja kerjaan, tapi kita kan nyari cuan ya kan. Oke geng, cukup sekian, gitu aja dari Mang Dono curhatan. Mang Dono ucapkan tidak berhenti, mendoakan selalu untuk para sahabat Mang Dono dimanapun berada. Untuk kalian semangat terus, jangan lupa berdoa dulu sebelum melakukan aktivitas dan pekerjaan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.